Kita mensucikan artinya ini benar-benar hati-hati, jangan sampai terlalu dimasukkan ke dalam. Ini salah satu contoh daripada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, selain itu banyak sekali, tapi sebuah contoh. Kemudian bagaimana kalau ada ada rasanya tapi tidak ada bendanya? Kemarin sedikit kita ungkap, masuknya barang ada rasanya tapi tidak ada bendanya. Misalnya koyo poso ngeten iki bapak-bapak tantangane jenengan sing ro berat ngepet napa pacare ngerokok gitu Pak Teguh ya pengalaman misalnya itu. Kalau menghisap rokok jelas ini batal puasanya. Karena apa? Karena menghisap rokok itu ada materialnya berupa asap, yang kedua ada rasanya, itu namanya ain. Jadi segala sesuatu yang dikatakan ain kalau masuk ke dalam itu menjadikan batal puasanya. Dan seumpama Pak Teguh ini kemudian timbangan rak betah misalnya gitu, rokok jesam lambune kan wangi ya, ada bau yang sedang, dia berhirup begitu sampai masuk ke dalam, ada rasanya ke dalam. Ini tidak apa-apa karena tidak ada bendanya tapi ada rasanya. Yang tidak diperbolehkan ada bendanya dan ada rasanya. Kemarin sudah disinggung-singgung. Ibu-ibu misalnya, ibu-ibu kan tugasnya di dapur. Ketika memasak di dapur itu ada ketika membuka panci itu ada asap yang mengepul. Asap itu ada benda dan juga ada rasanya. Seandainya ibu-ibu misalnya dibuka kemudian mulutnya ditengah-tengahkan dan masuk ke dalam, ini juga bisa membatalkan puasa. Tetapi apabila dalam keadaan yang tidak bisa dihindari, misalnya tidak bisa dihindari, ibu-ibu sudah memakai masker untuk menjaga jangan sampai nanti ada asap yang masuk ke dalam misalnya. Tapi melalui celah-celah lubang itu ada masuk yang ke dalam yang tidak bisa dihindari. Kok ono rasane rada sedep-sedep sithik iki. Terus ono asap yang masuk ke dalam, ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena usrun, karena kesulitan untuk menjaganya, karena darurat. Dalam sebuah kaidah fikih dikatakan al-darurah tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu bisa diperbolehkan sesuatu yang dilarang. Asal eman Pak ya, kesempatan Pak. Eman gitu. Nah kemudian bagaimana kalau ibu-ibu sedang ibu-ibu sedang masak, untuk bisa ngetes apakah masakan ini sudah sedap atau tidak sedap, ini di dalam fikih tidak begini ini diperbolehkan. Ngicipi, asalkan jangan sampai kemudian ditelan. Apa sama bapak-bapak malah ngicipi sadura-sadura. Kalau sekedar ngicipi tidak apa-apa, untuk mengetes apakah ini sudah asin atau sedap, ini tidak apa-apa, dimaku dan diperbolehkan, tidak batal puasanya. Bapak-bapak kita sekalian, misalnya ini lagi pilek kemudian untuk bisa mengurangi pilek ini kemudian biasanya kita menyedot lemah gosok. Sama itu ada rasanya tapi benda yang masuk atau rasa yang masuk tidak ada bendanya, itu tidak apa-apa. Misalnya juga kita ini sedang memakai parfum ini ada rasa yang masuk, anggone wangi tapi tidak ada materialnya, itu pun tidak apa-apa. Tetapi kalaupun tidak apa-apa, ini hendaknya memang kita harus menjaga, karena kita puasa dalam rangka tirakat
tirakat manane taroka mana ninggalake perkara yang seandainya itu tidak membatalkan puasa tapi tidak elok saja itu terpaksa itu dipun sayugake niku dipun tiar. Misalnya di bulan puasa ini berjenengan atau kita ini dimarahi oleh orang. Dalam Al-Quran kan boleh kita dimarahi oleh orang, memarahi oleh orang yang memarahi kita boleh, asalkan impas, asal mau podoklak. Nek orang podoklak itu betul ini, maka ada mendolimi kepada orang lain. Itu boleh. Tetapi dalam bulan puasa ini agama mengaturkan jangan dibalas, mengajarkan aku nyuwun ngapunten, maaf ini shaimun, saya sedang puasa. Umpama kita ini misalnya dimarahi atau tadi dikepak karo tiyang sombong gitu, ini kan boleh membalas tapi sesuai dengan keplaane. Dan jodoh si banter ya banter, terus tempatnya harus sama, sasarannya harus sama, itu boleh asalkan tidak melebihi. Itu saja kalau di bulan puasa sangat dianjurkan untuk tidak membalasnya. Katakan mohon maaf ini shaimun, saya sedang berpuasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk betul-betul kita mendapatkan hikmah dan mendapatkan fadilah keutamaan di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya sampaikan, ini tadi adalah yang saya sampaikan puasa secara syariat. Puasa secara syariat. Apabila kita tidak melakukan sesuatu perkara yang membatalkan puasa, maka puasa kita sah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau ibu-ibu malah, Masya Allah, ibu-ibu tentang hadis Kanjeng Nabi itu dikatakan al-mar'atu idza sholat qawsaha wa shomat syahruha wa shonat farjaha wa ato'at zawjaha. Perempuan ketika dia telah melakukan sholat 5 waktu dengan tepat, melakukan puasa 10 di bulan Ramadan, menjaga farjinya, taat kepada suaminya, dikatakan kilalaha udkhuli al-jannata min ayyi abwabin minha. Silahkan wahai perempuan yang solihah masuk ke dalam surga dari pintu mana yang engkau kehendaki. Ini mudah bagi perempuan, tapi rodo angel. Mergo ibu-ibu niku biasanya duwe senjata sing ampuh. Bu, sampean kok gak sholat bu? Dijawab ibu, lagi prei pak. Bapak lek dimana lagi praktis ra iso ngopo-ngopo. Apa ngetes iki? Temen saya iku prei. Kok wani dibuka. Etok-etok tak temen bu. Nah, kalau benar-benar wanita yang sholihah niku tetap piyambakipun boten apa goro. Bulan puasa seperti ini, ibu-ibu di dapur seandainya kalau kita ikhlas karena Allah, tentu kalau dia mau makan ngicipi sak budaya tidak ada orang yang tahu, karena memang memasak adalah pekerjaan ibu. Tapi dia karena ikhlas berpuasa, maka dia tetap melakukan puasa dengan sebenar-benarnya. Maka perempuan yang seperti inilah mudah untuk dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu apa saja yang dia mau. Tadi yang saya sampaikan adalah puasa syariat, yang kedua adalah puasa thariqah. Jadi kalau setiap apa yang kita tinggalkan tidak membatalkan puasa kita sah. Nah, sekarang ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Hadis Kanjeng Nabi mengatakan khamsatun tuhbitu shauma. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadhibu, adalah goroh atau dusta. Dan ini
Di bulan puasa ini memang hendaknya sekecil apapun ampun dusta. Ibu-ibu biasanya niku njaluk bapak-bapak, Pak aku sak duit, padahal di duit 2.000 betul. Yo matur, Pak aku sak duit, mung duit rong 2.000. Nek nyate ora ngono ya termasuk apa? Bodoh. Bapak-bapak ya ngono. Kanggo menghindar, misalnya aku gak duwe Bu, padahal dia duwe. Ini kalau di bulan puasa dihindari karena bisa membatalkan pahala puasa kita. Yang kedua adalah al-ghibah. Al-ghibah adalah merumpi, bahasa saya merumpi atau mondok karo wong liya. Biasanya ibu-ibu niku gampang, angger ketemu karo kancane, angger napa? Angger ketemu jagong niku tenan-tendi mbuh iku sangen karena piye ya ibu-ibu kudu cangkeme loro nggih, cangkem atas dan cangkem bawah. Tapi mudah-mudahan ibu kita yang di sini adalah ibu-ibu yang soleh, yang solihah. Allahumma amin. Yang ketiga adalah an-namimah. An-namimah itu provokasi, memprovokasi seseorang atau coba bahasa Jawa niku adu-adu. Ini bisa mengakibatkan batal pahala puasa kita. Yang keempat adalah yaminul ghus, sumpah palsu, sumpah goro. Aku berdodol misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak dodolan, iki mestinya wong piro ya? 400.000 kok sumpah, padahal sama sekali tidak ada orang yang pernah menawar. Ini juga dikatakan ya milkus, itu juga termasuk bisa membatalkan pahala puasa. Yang kelima adalah an-nadru bisyahwat, melihat dengan adanya tarikan syahwat. Ini juga berbahaya. Misalnya kita menyaksikan ada kucing sedang pacaran misalnya. Kucing niku nek pacaran ora kaya wong, ora kaya binatang lain. Mesti geger sak alam dunya. Wek. Terus kita menyaksikan kemudian kita terbayangkan dengan apa yang dilakukan oleh kucing yang sedang berasik-asik itu, kemudian timbul syahwat dalam diri kita. Ini juga bisa mengakibatkan gugur pahala puasa kita. Apalagi yang lainnya melihat perempuan atau tayangan-tayangan yang semuanya itu bisa menggairahkan syahwat, itu juga bisa membatalkan pahala. Yang saya sampaikan ini adalah puasa thariqah. Puasa secara syariatnya sah, tapi puasa secara thariqahnya menjadi batal karena pahala yang didapatkan itu hancur semuanya, karena ada sesuatu hal yang harus dijaga. Karena puasa thariqah ini adalah harus menjaga semua anggota badan ini dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama kita. Mata kita harus kita jaga dari pandangan yang tidak diperbolehkan. Telinga kita menjaga dari suara-suara yang tidak diperbolehkan. Tangan kita, kaki kita, semuanya ini juga harus ikut berpuasa. Jika sampai mengalami atau mengerjakan hal-hal yang dilarang, maka puasa thariqah kita menjadi batal. Artinya pahala kita tidak mendapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sekali dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa puasa secara thariqah. Amin Allahumma. Yang terakhir adalah puasa hakikah. Wah, ini masuk ke dalam nih, puasa hakikah. Apa puasa hakikah itu? Menjaga hati ini tidak ada sesuatu yang terlintas dalam hati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma fi qalbi illallah. Tidak ada yang dalam hati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hati kita lepas, kemudian hati kita tidak mengingat kepada Allah karena ada sesuatu hal, maka ini menjadi batal puasa kita. Nih puasa yang secara
akibatnya. Karena hati kita nanti dijaga, supaya dijaga terus untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tingkatan yang mungkin kita rasanya sangat sulit sekali, tetapi tetap kita belajar sedikit-sedikit. Kata sebuah kaidah fikih, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Apa yang tidak kita bisa capai semuanya, jangan kita tinggalkan. Ora iso 100%, ya 50%. Ora iso 50%, saisane go 5%, go 5% apapun. Nah, ini tetap kita mencoba dan mencobanya, supaya ketiga-tiga puasa yang kita jalani, puasa syariat, puasa tarekoh, puasa hakikat menyentuh dalam diri kita sekalian, sehingga kita termasuk betul-betul orang yang mendapatkan pahala puasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pahala puasa ini adalah tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saya kira kami cuma sekian, nanti bisa dilanjutkan tanya jawab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, masih ada waktu untuk tanya, nanti akan dijawab langsung oleh Pak Yai. Monggo kami berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kami mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Pak Yai, ini ada hal yang perlu kami tanyakan. Bagaimana caranya karena kita dan masyarakat untuk menuju menjadi puasa tarekoh itu kira-kira hal yang bagaimana? Apakah kita tidak usah bekerja sehingga nanti kita mencapai puasa dalam tingkatan tarekoh? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sih? Ada lagi? Oh, nah, ada nggak? Saya dirangkum ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pengawasan ini malah kubing Pak Yai. Soalnya pelanggar dinten minggu ringan-ringi rawang ayu. Masa ini salah nih. Oleh karena pos-posannya kalau buatan sahih kan, lagi agar ngeleng-ngeleng tak. Di sisi lain mungkin kados jenengan sampaikan bahwa manusia itu dicampur dari 3 bagian. Yang pertama, mulai dari pas waktu itu setan menangi. Oh, tambahannya setan lagi muncul. Dan bukan meskipun rasanya rendah, tantol, ini kan lumrah menurutku lah, lumrah terus nembe atas niki, Nembe ngertos niki bahwa kok iku ora apik Mas. Ben posone kula kok tetep sah. Untuk ganjaran itu swarga. Ora dikukuh malaikat sumbekan ngoten. Niki pripun katose? Soale napa menika bulan Ramadan ini kan bulan pengampunan. Gusti Allah ingin pengampun yang luar biasa, tapi di sisi lain, wah ini kok anggap obat kok dosa gitu. Tapi saya mungkin ternyata. Jadi yang pertama, solusinya bagaimana? Yang selanjutnya adalah yang terakhir, niki ketika ada seorang yang dulu sering melakukan maksiat, supaya pun pinten boten hitungan leng boten poso, pas wayah mawari sikil tembiku, ya, pas enten renang kumpul gitu, dari utut tembiku pas wayah poso, sampai wis tuwa mulai kaki, awalnya kasih tanya ditinggal. Untuk menebus niku kados napa? Apakah cukup astagfirullahaladzim terus baru ke sholat taubat tah kudune
Kenapa ganti puasanya tapi pun supe niku pirang nggih pun banget matur suwun. Nggih, kali rumiyin monggo. Yang pertama pertanyaan dari Pak Jare Beringin, bagaimana supaya kita ini puasa kita tetap menjadi puasa torekoh yang balanya tetap mendapatkan nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita ini sebagai pelayan masyarakat yang tidak lepas berinteraksi dengan lawan jenis, bahwa melaksanakan tugas ini merupakan bagian amal ibadah yang sangat besar. Kata Imam Sinten Al-Haddad itu dawuh, "Ija'al fakum tasbihakum." Jadikan pekerjaanmu sebagai tasbihmu. Jadi tidak harus tasbih itu memegang tasbih seperti Pak Yai itu tidak. Tapi semua punya peluang yang sama untuk mengingat kepada Allah, yaitu pekerjaan profesi apapun yang kita lakukan adalah sebagai tasbih kita. Seorang guru pegangannya adalah pena, maka itu dijadikan sebagai tasbihnya. Pak Camat memang legalitasnya pena untuk dijadikan untuk tanda tangan, itu dijadikan sebuah tasbih. Pak Kapolsek pistolnya itu dibuat untuk sebagai penggerak pengomando, ini juga dijadikan sebagai tasbihnya. Demikian juga apapun yang terjadi, termasuk tadi Pak Camat yang disampaikan, jadikan itu sebuah tasbih. Justru kalau kita karena takut menghindari yang semacam itu, karena takut kalau tidak mendapatkan bala, kemudian menentang dia orang ngopo-ngopo, malah justru itu boten saya atau boten benar. Tetap dilaksanakan tugasnya, berhati-hati. Adapun kalau terpaksa tidak disindari, tadi sudah sampaikan ad-daruratu tubihul mahdurat. Karena darurat bagaimana? Kan ada hal-hal yang perlu diperbolehkan, seperti jual beli. Pada mazhab kita, mazhab Syafi'i ini jual beli itu memang sebenarnya kan tidak boleh melihat, tapi diperkenankan karena di situ ada unsur transaksi, harus ada melihat. Atau juga dalam taklim belajar harus tahu makhorijul huruf sehingga bisa melihat. Nah ini andaikan seperti itu yang kita lakukan, berinteraksi dengan lapisan masyarakat, ya ono sing ayu kira gak salah. Alhamdulillah ono sing ayu malah kesempatan. Enggak sampai dimasukkan ke dalam hati. Lah insya Allah kalau tidak jarak, tidak mungkin sengaja, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala paring pangapunten. Kalau kita ngoten Pak Camat, tetap mari kita bersama-sama melaksanakan tugas Pak Yai, Pak Yai, Pak Camat, Pak Camat, terus seperti ini kita lakukan. Tadi yang kedua pertanyaan, aku kayak ngaji kalau Pak Yai malah jadi meritik, sidik dosa, sidik dosa. Tadi yang sudah kita sampaikan bahwa manusia ini kan nggak lepas daripada berhubungan, manusia zon politik selalu berinteraksi dengan orang. Asalkan kita tidak sengaja, ini saya kira pripun sih wong anjen tak sengaja mlaku-mlaku kepodo karo wedok ayu. Ya wis lah, maksud ngono ini mau diterusake. Rezeki. Rezeki bahaya itu diterusake nganti dipikir lah, itu wangi teko malah iki. Ada kepalahan kembang ke milik. Ini ngomong ayu lah, delok ya man-man. Ada ngomong. Ada ngomong. Jadi asalkan kita ini tidak sengaja kemudian memang terang-terangan, itu jangan sampai itu. Kalau terangan, maka di bulan puasa sebaiknya memang jangan sampai terang-terangan. Seandainya terpaksa itu sampai melakukan perbuatan dosa itu sudah terang-terangan. Ini sangat mengkhawatirkan. Terutama ini, masya Allah, ini memang otoritas ini berada di tangan kekuasaan. Kan kata Nabi idza ra'a minkum munkaro falyughayyir biyadi. Ketika ada kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaan. Yang punya kekuasaan otoritasnya adalah
para penguasa yang menjabat ini. Jika dalam bulan puasa misalnya, ini misalnya deh, tapi negara kita kan bukan negara Islam tapi negara Pancasila, tapi bisa itu kita lakukan. Ada anak di bulan puasa seperti ini nerang-nereng udut tunggalan. Ini kan sesuatu hal yang tidak menghormati kemuliaan bulan puasa. Dikatakan bahwa orang Nasrani saja itu memuliakan bulan Ramadan, anaknya sedang gak puasa. Nasrani kan biasa boten puasa madang, tapi dia keluar, kemudian dipanggil oleh ayahnya. Kamu tahu ini bulan puasa, orang Islam sedang puasa. Kalau mau tamat makan ke dalam saja, kamu jangan keluar. Karena menghormati ini, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat fadl, memberikan fadl anugerah. Orang Nasrani ini akhirnya dia masuk Islam dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah ini kalau ada orang Islam juga kemudian tidak menghormati di bulan puasa, kemudian sulit untuk bisa dakwah, yang punya otoritas, punya kekuasaan adalah tadi dari apa pemerintah ini. Jika ini kita gunakan, maka bisa juga itu sebuah doa itu dakwah yang luar biasa. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan dosa apalagi dengan puasa ini, dikatakan yusa ayyamuta su'ul khotimah, dikhawatirkan orang ini matinya su'ul khotimah karena dia tidak menghormati bulan puasa. Kalau mau dosa silakan dosa, nek mangan tetap dosa ya, tapi ojo ngedeng kok koyo-koyo orang sekake orang menghormati bulan Ramadan. Seperti juga kita lihat di warung-warung itu, kita isi orang wong ning kita isi kile udah dimangan. Ya, ini maka memang serba sulit ya, tapi harus dicoba. Memang kita mencoba. Konon di MBC atau teman-teman kita kadang-kadang diskusi bagaimana untuk menghormati Ramadan agar menjadi tentram, nyaman. Nah ini bagaimana supaya betul-betul hikmah di bulan Ramadan ini ada semacam himbauan, kalau tidak himbauan warung-warung yang sedang menjajakan makanan supaya bisa tutup dalam rangka menghormati di bulan Ramadan. Saya kira ini sangat tepat dan selalu bahasa, karena memang kiwam dunia di arba'atin, dunia itu setegak dengan 4 hal. 1, adul umaroh wa ilmu ulama, antara ulama dan umaroh bersatu padu, insya Allah bisa jadi di Bali ini menjadi wilayah religius. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Ini saya alhamdulillah. Ini karena berkat kerjasama antara MBC dengan pihak dari kepolisian. Jadi Pak penanya, asalkan kita tidak sengaja dan kemudian kita memang tidak tidak jarak, ini insya Allah betul akan mengakibatkan puasa kita menjadi batal. Kemudian yang tadi disampaikan kaitannya dengan tobat. Ya, kita ini kadang-kadang kalimat hak ulida bihal batil. Gusti Allah niku rak moho pangapura, moho lomo. Ora apa-apa sih dosa-dosa ora teko di ngapura dening Gusti Allah. Enggak boleh seperti itu. Itu namanya menyalahgunakan kelumanane kerahman rahime Gusti Allah. Enggak boleh. Pak Camat ini misalnya kan Masya Allah selalu murah, tanda tangan macam-macam. Ini tanda tangan ini digawe kanggo boleh apa ya nipu orang lain. Tanda tangannya benar, dialognya benar, tapi digunakan untuk yang tidak baik. Allah benar Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengapura, tapi disalahgunakan untuk melakukan perbuatan dosa ini nggak boleh. Nah, bagaimana kalau kita ini tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, salah satu obatnya memang harus ada nadmi, harus ada rasa getun. Getun itu harus sesuai dengan dohir dan jahilnya. Kemudian al-qalbu anil ma'asi, mencabut hengkang dari apa yang telah dia lakukan maksiat. Kemudian azam tidak akan sekali-kali untuk melakukan perbuatan yang sama. Ini dikatakan taubatan nasuha. Tidak ada orang yang lepas daripada dosa, semuanya tetap dosa. Tapi sebaik-baik orang adalah orang yang mau melakukan tobat dari segala dosanya. Bahkan dikatakan Nabi at-taibu min dzambihi kama la dzambala. Orang yang tobat dari dosanya maka seperti dia tidak mempunyai
dosa. Maka di bulan puasa ini untuk meraih ampunan yang disampaikan itqurqobatin nanar, itkum menanar, bulan untuk memberikan diri, pembebasan diri dari neraka. Maka di bulan ini segera untuk kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting azum dinemake kok ora jarak nglakoni dosa misalnya ya wong dhewe menungso kan mboten saged sing kira akan rencanake ya mlaku-mlaku misal perlu ono-ono meneh ya wis wong aja jarak. Tapi saat ini kita azam untuk senantiasa tobat dengan taubatan nasuha. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu kan apa-apa nih. Nggih, nek ana apa-apa. Ngoten ingkang saged kula aturaken kula sukaken dhateng. Pak Care mau jelas nggih. Penting semangat. Tadi Pak Yai ngendikan bisa dikir holbi dikir fitri ya. Artinya yo ucapane, yo atine, perbuatane. Kecuali ya dikir fitri Pak. Karena Pak bekerja untuk mencari nafkah kagem putra putri ini tapi bekerja yang baik. Betul ya? Mas, kalau ada orang cantik boleh lagi dilihat kita saja. Pengakuan belum memiliki Yang penting nunggu akale segera sadar bahwa hal-hal seperti itu melanggar syariat. Monggo sanesipun berikan asing tanglet mumpung kesempatan kita ada ibu-ibu monggo ibu-ibu diwakili setunggal Bu Anis monggo Ustazah Anis. Alhamdulillah jelas sekali Pak Jamal. Ibu-ibu suatu katut terlalu melu-melu. Monggo ibu-ibu kan kata keluarga ini buat dijelaskan. Monggo Bu Anis. Boleh takoni karo aku malah ora jawab. Ngono Pak Kiai jawab Pak Kiai. Takoni karo aku ya. Kuwi aman gae. Ya aman. Sekarang Marah ini ngawasi dengan ini. Alhamdulillah rabbil alamin, matur nuwun sanget dumateng para kiai, ibu sedanten ingkang sampun ngaos. Mugi-mugi yang hadir di sini termasuk digolongkan Allah orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu itu akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kemudahan masuk surga lagi. Semoga kita digolongkan umat-umat Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Berkatan yang dapat kami sampaikan, jangan lupa anggota Suben besok masih ada ngawas lagi hari Kamis, kemudian Jumatnya Rai, dilanjutkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Pak Petinggi nyuwun tulung melalui ada acara monggo bisa izin, bisa digantikan para perangkat yang lain supaya bisa hadir, bisa menambah ilmu di sini. Betul ya? Betul. Lebih kurangnya mohon maaf. Dari saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan untuk doa monggo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah
Rabbana atina fid dunya hasanah